Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Phillips, NIM 2017-60062. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi tentang What You Got Here Won't Get You There oleh Marshall Goldsmith. Oke, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang kebiasaan mengatakan kepada dunia tentang kecerdasan Anda. Nah, mengapa sih kita melakukan ini? Nah, ini tuh merupakan variasi kebutuhan kita untuk menang, kebutuhan kita untuk mendapatkan pujian orang lain. Terus kita tuh uh, ingin orang lain mengetahui bahwa kita lebih pandai daripada mereka atau paling tidak setara lah gitu. Nah, kita nih selalu ingin menjadi yang terhebat dimanapun. Namun biasanya ya bisa jadi bumerang. Nah, lalu sebagian besar dari kita nih melakukan ini nih secara tidak sadar. Kayak misalkan kita lagi ngomong sama temen, atau sama orang tua, atau sama dosen, atau sama adik kita. Pokoknya lagi ngomong sama orang gitu. Kadang-kadang tuh kita merasa kayak udah tahu nih dia ngomong, kita kayak nggak terlalu perhatiin atau enggak emang kayak mau motong pembicaraan dia, kayak ngomong, oh gue udah tahu kok apa yang mau lo omongin gitu. Sekarang ada pun kayak frase-frase lain nih yang mungkin sering kita sampein ke teman-teman, ke pokoknya kita lagi ngomong sama orang lah. Kayak misalnya dia lagi ngomong, terus kita ngomong kayak, oke, gue udah pernah denger nih dari si A, dari si B, terus atau enggak eh, secara sarkas kan kayak ngomong, gue nggak perlu denger lu ngomong, sebenarnya gue udah tahu gitu. Nah, terus bahkan kayak kadang-kadang kita ngomongnya tuh kayak rada arogan gitu. Saya atau gua lah gitu ya ngomongnya udah 5 langkah lebih maju daripada lu, udah lebih maju daripada apa yang lu tahu gitu. Jadi ya lu nggak usah ngomong lagi gitulah ibarat kasarnya ya. Nah, masalahnya ini tidak terletak pada seberapa sering kita menyombongkan diri tentang apa yang kita ketahui. Tanpa kita sadari nih kita secara nggak sadar nih melecehkan orang lain. Nah, apa yang sebenarnya kita katakan adalah kayak lu nggak perlu menghabiskan kayak waktu lu dengan menyampaikan informasi yang gue udah tahu. Terus uh, namun saya tuh setuju gitu dengan Anda dan sepenuhnya mengerti apa yang Anda sampaikan. Eh, Kadang-kadang kita juga sering kalau misalkan kita udah tahu nih, terus teman-teman ada ngomong, emang dikira gue gak tahu apa yang lo omongin. Maksudnya kadang-kadang suka merasa, oh kan gue udah tahu, lo kenapa ngomong lagi, emang gue sebodoh itu atau nggak update itu. Kadang-kadang kan kita merasa begitu kan. Nah, lalu coba aja nih bayangin kalau misalkan kita yang digituin sama orang. Misalnya kita lagi ngomong, terus dia ngomong, oh gue udah tahu, lo gak usah kasih tau gue gak segaptek itu, gini-gini segala macam. Nah, pasti kita merasa, wah ini orang apaan sih, ngeselin gitu lah. Kayak kita rada kesel juga, rada kesel lah digituin sama orang. Nah, secara nggak sadar tuh kita kayak begitu ke orang. Harusnya itu yang kita sadarin. Terus kayak lebih baik nih kalau misalnya kita udah tahu nih rasanya nih nggak enak kan digituin kan, kayak dipotong-potong atau nggak diremehin lah sama orang lain kalau lagi ngomong. Nah, lebih baik tuh jadi kita mendengar, ya udah kita nggak usah kasih komen, ya udah denger aja gitu. Nah, pada slide kedua ini ada kutipan kata-kata nih. Memiliki kepandaian memang akan menarik perhatian orang. Namun, jika Anda menyombongkan kepandaian, orang lain akan berpaling. Nah, pembahasan di slide ini jadi bagaimana Anda atau kita nih menahan menahan hasrat kita untuk mengatakan kepada dunia bahwa misalkan saya ini pandai gitu. Nah, langkah pertama adalah kenali perilaku kita. Pernah nggak kita melakukannya atau misalkan teman kita masuk ke ruangan bawa tulisan atau bawa dokumen lah
yang harus kita pelajarin. Kan kita dia tuh nggak tahu bahwa Anda udah dikasih tahu nih sama rekan kerja yang lain soal hal ini, soal dokumennya. Nah, ini nih apa yang kita lakuin nanggepin teman kita yang bawa dokumen ini yang bener-bener dia tuh nggak tahu kalau kita udah tahu. Nah, kita bakal ngomong terima kasih ke teman kita uh, dengan mengabaikan atau ya udahlah gue udah tahu, ya udah ambil aja gitu loh, nggak usah nggak banyak ngomong gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomong nih, oh gue udah tahu, nggak, maksudnya dia baru baru ngomong seberapa kata, kita udah tahu nih dia bawa dokumen, oh mungkin dokumen yang ini dikasih tahu sama si B, kita langsung motong aja gitu, ya udah gue udah tahu ngapain. Nah, kan jadi kurang baik ya. Nah, kalau misalkan sebaiknya tuh kita ngomong, kalau misalkan walaupun kita udah tahu, tetap rendah hati lah gitu. Dia bawa, oh ya thank you ya udah bawain gini gini gini. Nah, baru ajak ngobrol lagi. Nah, untuk menghilangkan nih kebiasaan kayak kadang-kadang kita nyelak orang lain, memang gak gampang sih menghilangkannya ya. Tapi mungkin nih saya bisa kasih tiga cara tiga cara lah gitu untuk ya setidaknya meminimalisir untuk kalau nyelak omongan orang lain gitu. Nah, yang pertama nih, sebelum kita ngomong, mungkin ini cara ke satu dan kedua ya. Sebelum kita ngomong, kita pikirin dulu nih, apa yang mau kita omongin ke dia. Maksudnya, wah kita dari jauh nih misalkan, wah kayaknya dia bawa ini, dia mau cerita ini, dia mau ngomong ini. Kan kayak kelihatan excitednya gitu kan. Oh ya udah kita tanggepin dengan baik gitu, ngomong dengan dia ngomongnya kayak wah excited banget, masa kita jawabnya iya udah tahu, kan nggak enak kan, dia jadi oh ternyata nggak semenarik itu ya topik gue ya, maksudnya malah bikin dia minder atau gimana kan. Ya udah mending sebelum sebelum ngomong oh ya udah gue udah tahu, dipikirin dulu, wah nih orang excited nih, kita tanggapinnya juga yang excited gitu, menghargai dia. Nah, lalu yang kedua ini kita pelajarin dia gitu loh. Jadi misalkan wah teman gue yang ini orang ngomong suka diambil hati, atau enggak satu lagi, oh ya dia mah bodo amat gitu, yang penting ngasih tahu aja. Nah, kalau misalkan kita dapet nih temen yang emang kelihatannya ngambil hati lah gitu, kan masa dia ngasih tahu informasi kita ngomongnya oh gue udah tahu, oh gini gini ya, kan mirip kan sama cara yang pertama kan. Nah itu tuh diolah dulu lah, dipilih dulu lah yang mesti diomongin, yang ini ke teman yang ini, yang misalkan temennya yang bodoh amat, maksudnya ya udah yang penting gue ngasih tahu, oh ya udah, mungkin mungkin bisa ngomong oh ya udah gue udah tahu gini gini segala macem. Tapi kalau misalkan teman kita tahu nih teman kita, wah kayaknya nih orang gue tahu nih kadang-kadang suka diambil hati, atau enggak tiba-tiba kadang-kadang suka tersinggung lah gitu. Nah kita harus lebih memilih kata-kata kita lah daripada menyinggung teman kita. Dan yang ketiga, selalu katakan terima kasih. Gak ada susahnya sih ngomong terima kasih, cuma kadang-kadang orang ya mungkin kebanyakan suka lupa, mungkin karena merasa orang ini bukan teman gua, jadi ya udah nggak perlu gimana gimana banget, oh ya udah gitu aja, padahal coba tinggal ngucapin terima kasih doang kan hal yang simple banget kan. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang kebiasaan berbicara ketika sedang marah. Nah, sepertinya ini kemarahan berguna sebagai alat bantu manajemen. Kemarahan dapat membangunkan karyawan yang mengantuk, meningkatkan metabolisme, menyampaikan pesan yang harus diperhatikan. Nah, namun itu benar-benar perlu nggak sih kita lakuin? Nah, kestabilan emosi ini bukanlah alat bantu kepemimpinan yang dapat diandalkan. Nah, ketika marah,
biasanya kita nggak mampu mengendalikan diri kita. Kita nggak dapat memimpin jika kita kehilangan kendali kan. Nah, mungkin kita berpikir bahwa kita dapat mengendalikan kemarahan kita nih dengan menggunakannya untuk memanipulasi atau memotivasi orang, kesannya. Namun memperkirakan reaksi orang terhadap kemarahan mungkin sulit. Mereka mungkin diem atau ya udah nggak terpengaruh. Nah, kadang-kadang suka jadi susah juga kalau misalkan kita mau negur orang tapi nggak ada kesan marahnya gitu loh. Maksudnya jadi kayak misalkan saya negur misalkan, lu jangan gini. Dia cuma nangkapnya, oh gue nggak boleh gini, nggak dianggap serius. Kalau misalkan kita ada nada emosi sedikit kan mungkin jadi concern dia lah gitu. Nah, kemarahan juga akan menghalangi keinginan kita untuk berubah. Misalkan sekali kita nih udah mendapatkan reputasi yang buruk, misalkan, dia mah orangnya emosian, atau enggak udah di labeling sama orang, oh si A nih orangnya emosian lah. Nah, itu kemungkinan besar akan melekat di diri orang itu selamanya. Kemungkinan ya, misalkan emang udah tahu nih, dia mah emosian, udah kita nggak ketemu, misalkan sama teman kita nggak ketemu nih 5 bulan, 1 tahun, atau mungkin 5 tahun nggak ketemu sama teman, balik-balik datang kita juga pasti tahu, oh dia orang marah nih. Kita masih tetap nge-labeling walaupun ya kan kita nggak tahu perubahannya, tapi yang saya tahu orang ini pemarah. Nah, lalu usaha yang dapat kita lakukan nih untuk menahan emosi kita di tempat kerja atau dalam bersosialisasi lah di lingkungan. Nah, kita nih jangan membiarkan orang lain mancing emosi kita. Jadi sebenarnya intinya nih, kita yang dasarnya kita harus mengetahui diri kita dulu sih emang. Oh, saya ini orang emosian, gini segala macem. Nah, kan kita ini udah tahu nih kita emosian. Nah, kita ngomong sama orang itu tahu kita orang emosian, dipancing. Nah, ini bisa juga sebagai gimana ya, misalkan ya emang orang mau nggak suka sama kita, bisa dijahatin dengan cara membuat reputasi kita hancur di depan orang lain. Emang ini orang emosian, kita pancing aja nih ya kan, biar dia emosi. Dari kata-katanya kan seharusnya kita udah tahu, wah ini orang kayak mancing gua nih buat marah nih, kayak mau ngejatuhin reputasi gua nih. Nah, itu jangan jangan dibiarin, jangan malah dikasih makan dianya, malah kitanya marah. Nah, caranya gimana ya, diem aja. Diam itu gimana ya ngomongnya ya, kalau misalkan kita dipancing sama dia, wah kayak ini mau buat gue marah nih, gini, udah diem aja. Dia juga nggak tahu kan, kalau kita diem kan dia nggak tahu kalau kita nih, wah sebenarnya nih dia marah nggak sih. Nah, jadi begitu kita bales, malah kita diem aja, jangan dimakan pancingannya dia, diemin aja. Dengan cara itu dia nggak tahu kita nih sedang marah atau enggak. Nah, ketika kita mulai berbicara atau ketika kita mulai marah, nah ini lihatlah cermin dalam setiap kasus. Nah, di sini kita akan menemukan bahwa penyebab kemarahan kita nih tidak dari luar, tetapi dari sini. Nah, dari buku ini yang menurut saya menurut pemahaman saya, kata di luar dan di sini itu mungkin dia menunjuk di sini itu sebagai di diri kita. Nah, sebenarnya tuh yang belum beres tuh di diri kita apa yang dari luar. Kalau misalkan kita yang marah berarti, atau kita tersinggung lah gitu, berarti yang belum beres kan di dalam sini, bukan dari gangguan orang lain. Oke, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan presentasi saya.